Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Heriansyah, kelas 12 IKJ 3. Di sini saya akan mempresentasikan KAA, yaitu Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika tingkat tinggi atau disingkat KTT Asia Afrika atau KAA, kadang juga disebut Konferensi Bandung, adalah sebuah konferensi antara negara Asia dan Afrika yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan. KAA diselenggarakan oleh Indonesia, Myanmar yang dahulu bernama Burma, Sri Lanka yang dulu juga bernama Ceylon, India, dan Pakistan, dan dikoordinasi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, yaitu Tuna Tio. Pertemuan KAA berlangsung pada 18 sampai 24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung. Indonesia dengan tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia Afrika dan melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis lainnya. Sejarah dari KAA. Konferensi Asia Afrika merapatkan apa yang oleh para penyerangga dianggap sebagai keanganan kekuatan Barat untuk berkonsentrasi dengan mereka mengenai keputusan yang mempengaruhi Asia dalam pengaturan ketegangan perang dingin, keterlibatan mereka atas antara Republik Rakyat Tiongkok dan Amerika Serikat. Keinginan mereka untuk meletakkan fondasi yang lebih kuat untuk membangun perdamaian Tiongkok dan harga diri mereka sendiri dan Barat mempertahankan mereka terhadap kolonialisme, yaitu keputusan Prancis di Afrika Utara dan pemerintahan kolonial lainnya di Aljazair, dan keinginan Indonesia untuk mempromosikan kerjasama dalam penyelesaian dengan Belanda di Guinea Barat atau Iran Barat. Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, sebagai Presiden pertama Republik Indonesia mengabarkan dirinya sebagai pemimpin kelompok negara ini yang kemudian dikabarkan sebagai NEPOS, New Emergency Force Kekuatan Dunia Baru, pada 4 Desember 1954. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengumumkan bahwa Indonesia telah berhasil mendapatkan masalah Iran Barat yang ditetapkan dalam agenda Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1955. Rencana untuk Konferensi Asia Afrika diumumkan pada bulan yang sama juga. Anggota KAA tersebut terdiri dari Afghanistan, Tiongkok, Sri Lanka, Myanmar, Ethiopia, Saudi Arabia, India, Indonesia, Iran, Irak, Jepang, Laos, Lebanon, Liberia, Kamboja, Siprus, Mesir, Libya, Nepal, Pakistan, Sudan, India, Filipina, Yordania, Vietnam Utara, Vietnam Selatan, Thailand, Turki, Yaman. Hubungan KAA dengan negara. Tantangan kedua dalam kehidupan kembali semangat bangunan adalah kesulitan negara KAA untuk membuatkan suatu suara dalam situasi internasional. Hal ini telah lama menjadi salah satu hambatan besar bagi negara-negara berkembang, pertama karena beberapa negara kekuatan perang dalam KAA telah melanjutkan persaingan satu sama lain. Sebagai contoh adalah reformasi keanggotaan Dewan Keamanan PBB, India, Afrika Selatan, dan Jepang berada posisi mendukung sebaliknya. China secara tidak langsung menunjukkan posisi yang berlawanan terhadap ide ini dengan alasan bahwa reformasi akan mengganggu persatuan dan stabilitas DK PBB pada tahun 2011. Negara-negara berkembang memiliki kesempatan untuk besar untuk mengisi posisi direktur IMF dengan munculnya kandidat dari India, China, Meksiko, dan Brazil. Akan tetapi mereka gagal untuk menghasilkan suatu suara dalam mengalahkan kandidat dari Amerika Serikat, Christine Lagarde, dan lupa juga terjadi pada pemilihan Presiden Bank Indonesia pada tahun 2012. Oganja Iwalea, kandidat kuat dari Nubia, gagal untuk mendapatkan posisi tersebut karena China, India, dan Brazil lebih memilih untuk memberikan suara kepada Jim Yong Kim, kandidat dari Amerika. Prinsip dari KAA itu adalah satu, menghormati hak dasar manusia dan tujuan serta ajas yang terbuat dalam piagam PBB. Dua, menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa-bangsa. Tiga, mengakui persamaan semua suku, bangsa, dan persamaan semua bangsa besar maupun kecil. Empat, tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam sosial
Sosial dalam negeri lain. 5. Menghormati hak tiap-tiap bangsa untuk menyelamatkan dirinya secara sendiri atau secara kolektif yang sesuai dengan piagam PBB. 6. Tidak mengakui peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari suatu negara besar. 7. Tidak melakukan tindakan atau ancaman agresi maupun tindakan kekerasan. 8. Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai dengan tujuan paribatas atau penyelesaian hakim ataupun lainnya lagi menurut pilihan pihak yang bersangkutan yang sesuai dengan piagam PBB. 9. Mengajukan kepentingan bersama dan kerjasama. 10. Menghormati hukum dan kewajiban internasional ATM. Tujuan dari KHA itu adalah mendukung negara perkembangan negara serta referensinya adalah sebuah pertemuan antar negara Asia Afrika yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan dan saja untuk membantu mereka untuk mencapai tingkat keamanan yang tinggi. Oke, sekian dari saya. Thank you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.